sumpah ini bikin gue jadi tambah takut. Kak, boleh tolong nggak? Nggak butuh. Udah mau mulai aja pembukaannya ya. 10 detik saja. Iya udah mau. 15 detik lagi dulu ya. Dari kamu dulu. Shalom semuanya. Selamat Natal untuk kita semua. Oke, puji syukur hari ini kita dapat berkumpul di sini untuk melaksanakan acara perayaan Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam ibadah, jadi mari kita siapkan hati kita, siapkan iman, pikiran, dan fokus pada Tuhan. Mari kita menyembah namanya dengan sungguh-sungguh di hari yang spesial ini. Biarkan Tuhan masuk dan hadir ke dalam hati kita masing-masing dan menyertai kita semua. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan melakukan prosesi. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang berkumpul di sini, dan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti live streaming di Natal Remaja pada hari ini, kami yang bertugas dan adik-adik kami remaja yang bertugas pada saat ini, kami mengucapkan selamat hari Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Adik-adik remaja, HKBP, Kebayoran Baru, dan juga para orang tua, baik yang ada di dalam gedung gereja ini, maupun yang ada di rumah, ataupun dimanapun berada yang menyaksikan melalui media live streaming, YouTube, ataupun Zoom. Pada hari ini kami mengucapkan selamat hari Natal kepada kita semua. Sebelum kita memulai ibadah Natal kita pada kesempatan sore hari ini, marilah kita bersatu dulu sejenak untuk mempersatukan hati dan pikiran kita. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi di dalam kasih Kristus, terimalah salam dari kami, salam sejahtera bagi saudara-saudara semua yang beribadah, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing. Betapa kita menyadari dan mengakui melalui ibadah ini betapa besarnya kasih Allah yang menyelamatkan kita.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersama-sama menaikkan segala puji dan syukur kehadirat-Mu, karena kesempatan yang Kau beri, khususnya pada remaja dan orang tua remaja gereja-Mu ini, pada hari ini dapat bersekutu, merenungkan dan menghayati kembali kasih karunia-Mu atas kami dan dunia ini. Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kami dari dosa, iblis, dan maut. Ia bersama-sama kami berjuang menghadirkan perdamaian, kebenaran, keadilan, memelihara alam ciptaan Tuhan, serta dalam perjuangan menghadapi dan memutus mata rantai serta akibat pandemik COVID-19 ini. Tolonglah kami dengan Roh Kudus, agar kami senantiasa hidup dalam pengharapan dan cinta kasih kepada Tuhan, sesama, dan juga terlebih yang dalam kesulitan dan terhadap alam ciptaan-Mu, sehingga bumi ini mengalami kehadiran Allah juga melalui kehadiran kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah dan Juru Selamat kami. Amin. Kami silakan duduk. Marilah kita mendengarkan pembacaan liturgis oleh remaja HKBP.
teman-teman, kita kan sudah mendengarkan liturgis-liturgis dari teman-teman kita nih tadi. Salah satu inti yang bisa kita ambil dari ayat-ayat liturgis tersebut adalah kita harus hidup dalam pengharapan. Tapi tahu nggak teman-teman, gak cuma pengharapan loh, tapi kita juga harus hidup dengan penuh sukacita. Lalu kita bisa menunjukkan sukacita tersebut dengan menjadi berkat kepada sesama dan memberitakan kelahiran Sang Juru Selamat kita. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Halalas Niroha Godang dengan penuh sukacita. Sekarang marilah kita mendengarkan pujian dari tim Tagading Gereja AKBP Kebayoran Baru. Itu.
glory, glory, haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Horas. Saudara-saudara yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita merendahkan diri dan berdoa untuk mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah kegagalan kami dalam menghadirkan terang kasih-Mu dalam kehidupan kami. Penuhilah hati kami dengan roh dan firman-Mu, agar hidup dan perilaku kami memancarkan kasih dan kemuliaan-Mu. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kecemasan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk lebih suka menghibur daripada dihibur, mengerti daripada dimengerti, mengasihi daripada dikasihi. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dan dengan hidup setia kami beroleh hidup kekal melalui Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Amin. Kami silakan untuk duduk. Kita akan memasuki penyalaan lilin. Nanti kami minta kepada Amang Pendeta Razoki, Amang Sintua Donar sebagai Ketua Natal, Adik Danta Sitompo sebagai Ketua Natal Remaja, Amang Sintua Leo Tagalog sebagai Ketua Dewan Koinonia, dan juga sebagai perwakilan dari orang tua remaja Inang Duma Tamunan Boru Siagian untuk datang ke depan untuk mengambil lilin dan menyebarkan kepada jemaat yang ada. Meski satu lilin yang menyala, tetapi ia dapat menerang kegelapan. Demikian juga dengan bayi Kristus, ia datang membawa terang untuk menerangi hati dan pikiran kita, sehingga kita lepas dari dunia dan kuasa kegelapan, serta ditebus dari dosa. Untuk itu, ia menanggung sengsara dan mati di kayu salib karena cinta kasih-Nya yang begitu besar untuk dunia ini. Mari menyalakan lilin sebagai simbol sang terang dan kita turut membawa terang. Kami panggil ke depan utusan-utusan yang tadi saya bacakan.
Natal tahun ini cukup berbeda ya teman-teman. Di Natal-Natal sebelumnya, kita bisa datang ke gereja dan kita bisa memuji dan memuliakan namanya bersama-sama. Walaupun sekarang kondisinya masih pandemi seperti ini, kita harus tetap bersyukur loh, karena Tuhan baik banget. Tuhan ngasih kita kesempatan untuk kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Untuk itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan bersukaria, dengan menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom, Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang berkumpul di gereja ini, dan Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang mengikuti live streaming di perayaan Natal Remaja. Saya mengambil nats renungan kita
yang tertulis di 1 Timotius pasal 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12, demikianlah firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya akan membacakan sekali lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus dan adik-adik kami remaja, saya mau meminjam istilah orang Jawa. Saya mau meminjam istilah orang Jawa. Gak apa-apa ya, saya meminjam istilah orang Jawa yang kata orang Jawa jakorni. Jakorni kalau diuraikan kira-kira seperti ini. Iso ngajar, raisa ngelakoni. Iso ngajar, raisa ngelakoni. Itu istilah orang Jawa. Bisa menasehati namun tidak bisa menerapkan di dalam diri sendiri. Bisa menasehati namun tidak bisa menerapkan di dalam diri sendiri. Itu sering terjadi. Itu sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, dan itu sering terjadi di tengah-tengah perkumpulan kita. Itu sering terjadi di tengah-tengah diri kita. Tetapi firman Tuhan mau mengatakan kepada kita, adik-adik kami, mau belajar menjadi manusia yang bijak. Mau belajar menjadi manusia yang bijak. Suatu tindakan yang bersifat teladan adalah hal yang baik daripada ucapan tinggi yang tidak terbukti. Suatu tindakan yang bersifat teladan adalah hal yang baik daripada ucapan tinggi yang tidak terbukti. Ada beberapa yang mau saya sampaikan di perayaan Natal kita melalui nats khotbah dan tema. Yang pertama yaitu kredibilitas pribadimu. Bagaimana kamu cara meyakinkan orang lain? Melalui ucapanmu. Bagaimana kamu mau meyakinkan orang lain? Melalui ucapanmu. Dan melalui ucapanmu ada tindakan. Orang bisa mampu berretorika, dia mengatakan ini, dia mengatakan itu, tetapi dia sulit untuk bertindak. Orang mau mengatakan ini, itu, dan bisa dia memoles kata-katanya, merangkai kata-katanya, dia berretorika dengan baik, tetapi dia sulit untuk bertindak. Pembuktian dari ucapanmu itu adalah tindakanmu. Pembuktian dari perkataanmu itu adalah tindakanmu. Pembuktian dari perkataanmu itu adalah tindakanmu. Jadilah sebagai teladan. Yang kedua, menyadari bahwa kita adalah manusia yang seutuhnya. Kita sadar bahwa kita adalah manusia yang seutuhnya.
kita sadar bahwa kita adalah manusia makhluk yang tidak sempurna. Kita sadar itu. Kita sadar bahwa kita adalah makhluk yang tidak seutuhnya. Kita sadar bahwa kita pernah melakukan yang salah. Kita sadar bahwa kita pernah melakukan kesalahan itu. Tentu kalau kita pernah melakukan kesalahan, maka kita menjadi observer. Diam-diam tetapi memperhatikan. Diam-diam tetapi memahami keadaan sekitar. Diam-diam tetapi dia berhati-hati. Diam-diam tetapi dia mempunyai hati. Berbeda dengan cuek. Kalau dia sudah menjadi observer, dia diam-diam memperhatikan. Dia diam-diam tetapi memahami keadaan sekitar. Diam-diam tetapi dia berhati-hati. Dia diam tetapi dia mempunyai hati. Berbeda dengan kata cuek. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus ingat bahwa kita, Anda, saya, kamu bukan boneka. Saya, Anda, saudara-saudara semua, Bapak dan Ibu semua bukan boneka. Kalau dia boneka, itu ada yang mengoperasikan. Mau ketawa, mau senyum, mau marah, mau lucu-lucuan. Saya, Anda, saudara-saudara semua, adik-adik kami, Bapak dan Ibu bukan boneka. Itu perlu kita ingat bahwa ketika dia boneka, dia bisa senyum. Karena dioperasikan orang. Jangan terpengaruh sama orang. Karena kalau sudah dioperasikan orang, maka dia bisa dibuat lucu, dibuat marah, dibuat senang. Tetapi ingat, kita bukan di situ. Kita bukan di situ. Bahwa kodrat dari manusia itu adalah melakukan yang baik sesama. Kodrat dari manusia itu, kodrat dari yang diciptakan Allah itu adalah melakukan yang baik kepada sesama. Itu yang perlu kita ingat. Lantas kita bukan boneka yang dioperasikan orang untuk baik kepada orang. Yang dioperasikan orang untuk senyum kepada orang. Yang dioperasikan orang untuk marah kepada orang. Kita bukan itu. Kita adalah kodrat manusia itu adalah melakukan yang baik. Karena Allah melakukan yang baik kepada ciptaannya. Dalam khotbah saya sering saya katakan bahwa sifat dan karakter manusia itu adalah kasih. Keluaran 34 ayat 6. Untuk itu kodrat dari manusia itu adalah melakukan yang baik, bukan dibuat-buat. Bukan mau dikatakan dioperasikan orang buat lucu. Dioperasikan orang buat yang baik. Dioperasikan orang jadi marah, bukan. Kodrat dari manusia itu adalah melakukan yang baik kepada sesama manusia. Itu dia. Yang keempat, penghormatan, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Adik-adik kami, saudara-saudari, dan Bapak dan Ibu, penghormatan, penghargaan itu akan datang sendiri. Tidak perlu mengemis untuk orang supaya orang menghargai, menghormati kita.
Tidak perlu mengemis supaya orang menghargai kita. Tolong hargai saya, tolong hormati saya. Nanti datang orang bilang, berapa hargamu? Tolong hargai saya, tolong hormati saya. Tidak perlu mengemis untuk itu. Tetapi kita harus meyakini penghormatan, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Gak usah capek-capek. Gak usah berkoar-koar untuk dihormati dan untuk dihargai. Gak usah berkoar-koar supaya orang menghargai. Tidak usah berkoar-koar supaya orang menghargai. Cukup mengimani hukum Taurat yang kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu cukup. Karena refleksi dari itu, aplikasi dari itu adalah menghormati orang yang lebih tua daripada kita. Tidak perlu berkoar-koar dan mengemis agar orang menghargai kita. Tidak perlu berkoar-koar dan mengemis supaya orang menghormati kita. Tetapi cukup mengimani bahwa hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bahwa penghormatan, penghargaan itu akan datang dengan sendirinya. Itu yang keempat. Yang kelima, kalau sudah datang penghormatan, kalau sudah datang penghargaan itu, maka jadilah pribadi yang rendah hati. Penghormatan, penghargaan itu datang kepada pribadimu, pribadi kita, kepada dirimu, kepada diri kita. Jadilah sebagai pribadi yang rendah hati, tidak sombong. Ketika penghargaan, ketika penghormatan itu sudah datang di tengah-tengah kehidupanmu, itu yang dikatakan firman Tuhan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, tingkah lakumu, kasihmu, kesetiaanmu, kesucianmu. Sehingga penghormatan penghargaan itu datang tanpa disadari. Sehingga penghargaan dan penghormatan itu datang dengan tiba-tiba tanpa disadari manusia itu. Kalau sudah datang, jangan menjadi sombong. Tetapi jadilah orang yang semakin baik, jadilah orang yang semakin bijak, santun bertutur kata, dan tetaplah menjadi orang yang sopan. Ketika penghargaan, ketika penghormatan itu datang, jadilah orang yang bijaksana, bertutur kata yang sopan, bertutur kata yang baik, semakin baik dan semakin bijaksana. Penghormatan, penghargaan itu tidak perlu dicari. Cukup menjadi teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasihmu, kesucianmu. Engkau akan mendapatkan penghormatan, penghargaan itu di tengah-tengah kehidupanmu. Yang keenam, ketika sudah kita menjadi teladan, ingatlah adik-adik kami bahwa keteladanan itu bisa menular. Itu bisa menular. Itu sama dengan penyakit sekarang ini, pandemi COVID-19.
bisa menular. Itu juga keteladanan itu bisa menular. Keteladanan itu bisa menular kepada orang yang ada di sekeliling kita, orang yang akan melihat kita, bukan hanya anak kecil, bukan hanya orang dewasa, bukan hanya orang yang sudah tua. Sama dengan penyakit sekarang ini, tidak mengenal yang kecil, tidak mengenal yang besar, tidak mengenal orang yang sudah tua. Tetapi keteladanan itu bisa dan mudah untuk menular, tidak memikirkan dan tidak memihak kepada siapapun, tidak memandang usia. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, tetapi perbuatan kita itu, ketika kita melakukan keteladanan itu, disitulah kita diamati, disitulah kita ditiru, dan disitulah kita untuk berhati-hati mengucapkan, berkata, bertutur kata, dan berhati-hati di dalam ucapan, dan berhati-hati di dalam perkataan, dan berhati-hati di dalam kasih. Saya ada cerita, ilustrasinya begini. Ada seorang anak remaja, bisa saya bilang anak remaja. Seorang anak remaja ini dia berteriak-teriak di rumah. Tolong, tolong katanya. Dia berteriak. Besar sekali teriakannya. Sehingga tetangga kaget. Loh, ini ada orang yang berteriak. Ada apa ini? Tolong, tolong katanya kan. Kalau ada orang meminta seperti itu, kita langsung mendengar. Lantas tetangganya ini masuk rumahnya. Kenapa nak? Kenapa kamu meminta tolong? Iya pak, tolong pak, tolong. Kenapa? Kucing saya sakit. Loh, kenapa kucing sakit? Saya kira tadi ada kebakaran. Rupanya kucing kamu sakit. Iya pak, saya minta tolong kepada bapak. Kenapa? Tolong pak, kucing saya didoakan. Oh alah, saya kira tadi apa? Ya udah, kalau mau didoakan, ya udah kita sama-sama berdoa. Lantas mereka berdoa, si tetangga bilang doanya demikian. Kami doakan kucing ini kalau mau mati, ya matilah. Kalau mau sembuh, ya sembuhlah. Terus anak ini berkata, terima kasih Pak telah mendoakan kucing kami. Dan beberapa hari kemudian kucingnya sembuh. Dan anak ini datang ke rumah tetangganya itu, si bapak ini membawa suatu bingkisan. Karena senangnya, bahagianya si anak ini karena kucingnya sembuh. Dan dia pergi ke sana mengucap syukur dan mengucap terima kasih kepada bapak. Setelah dia masuk ke situ, waduh, dia kaget. Kenapa kaget? Tetangganya ini, bapak ini yang mendoakan itu ternyata sakit. Sakit. Lantas si anak terkejut. Pak, boleh saya doakan bapak? Dengan semangatnya, bapak ini mengatakan, ya silakan aja didoa. Tentu boleh. Oke Pak, saya berdoa ya untuk bapak.
Ya, silahkan. Mari kita berdoa, Pak. Kami berdoa untuk Bapak ini, kalau mau mati, matilah. Kalau mau sembuh, sembuhlah. Amin. Bapak terkejut. Waduh, ini kenapa? Lantas dia mengingat. Oh, saya pernah mengucapkan itu ketika berdoa dan didengar oleh anak ini. Untuk itu Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, teladan itu menular. Berhati-hatilah dalam menyampaikan perkataan. Berhati-hatilah dalam melakukan perbuatan. Berhati-hatilah dan ingatlah apa yang engkau lakukan hari ini itu akan berbuah kelak tanpa sepengetahuanmu. Jadilah teladan dan jadilah bijak. Jadilah sebagai orang yang baik, maka engkau akan menerimanya, maka engkau akan menerimanya. Bapak dan Ibu, adik-adik kami, ada satu video yang menjadi penutup bagi kita di khotbah hari ini di Natal Remaja. Mari kita saksikan di layar kaca kita. Melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh. Boleh diulangi dari awal. Kamu tidak melihat pertumbuhan pribadi Adik-adik dalam kami banyak boleh hal. diulang dari awal. Dalam iman, Ya. sikap. Pernahkah kamu merasa sudah begitu lama mengikuti Yesus, percaya akan firman-Nya, tidak pernah absen pergi ke gereja, melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak melihat. Pernahkah kamu merasa sudah begitu lama mengikuti Yesus, percaya akan firman-Nya, tidak pernah absen pergi ke gereja, melayani dengan sepenuh hati, tetapi kamu tidak bertumbuh? Kamu tidak melihat pertumbuhan pribadi dalam banyak hal, dalam iman, sikap, karakter. Bahkan orang-orang tidak bisa menemukan perbedaan pada dirimu setelah mengikut Yesus. Mungkin kamu dapat bertanya kepada dirimu sendiri, apakah hidup saya sejalan dengan iman saya? Apakah saya menghidupi ajaran yang saya percayai? Jadilah pelaku firman dan jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Dari sana
Boleh diulang sekali lagi? Iya, kita perhatikan bersama-sama. Silakan operator. Apakah saya mengikuti ajaran yang saya percaya? Jadilah berfirman dan jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Dari sana kamu dapat bertumbuh, sehingga orang tidak memandang dirimu rendah atau menjadi tersambung karena adanya perbedaan antara ajaranmu dan hidupmu yang sebenarnya, hingga akhirnya mereka dapat melihat Yesus di dalam. Berusaha dan bertekunlah untuk menghidupi firman Tuhan, supaya orang dapat melihat kemajuan dan kamu dapat menyelamatkan dirimu sendiri dan mereka yang mendengarkan. Maukah kamu menjadi teladan untuk memuliakan Tuhan? Iya, terima kasih. Jadilah pelaku firman Tuhan dan jadilah teladan dalam perbuatan, ucapan, kasih, kesucian, karena dari situlah terpancar sinar yang dari Tuhan. Terberkatilah adik-adik kami, jadilah teladan dalam perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan dalam kesucianmu, supaya melalui itu terpancarlah Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa, Engkau menyapa kami melalui firman-Mu. Kami adalah orang-orang muda yang berbakat, yang mempunyai talenta, yang mempunyai kreativitas, anak-anakmu remaja, sehingga jadikanlah kami sebagai pelaku firman. Ketika penghormatan dan penghargaan itu ada di tengah-tengah kehidupan kami, ajari kami untuk merendahkan diri kami, sehingga terpancarlah diri Yesus, kasih Yesus di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau beserta kami di dalam kehidupan kami. Ajari kami, berkati kami, lindungi kami, agar melalui perkataan, perbuatan, kasih, kesucian, terpancarlah diri Yesus di dalam kehidupan kami melalui Natal kami pada saat ini. Kami juga mendoakan buat orang tua kami yang membesarkan kami, yang mengajarkan kami sampai saat ini. Engkau memberkati orang tua kami. Engkau memberikan kekuatan. Engkau yang memberikan kesejahteraan, berkat-Mu melalui pekerjaan orang tua kami.
agar kami tetap bersuka cita menerima berkat-Mu melalui pengajaran yang diberikan oleh orang tua kami di tengah-tengah keluarga kami. Ya Allah Bapa kami juga mendoakan buat pendamping remaja yang selalu mendampingi kami. Engkau memberkati abang dan kakak pendamping remaja yang terus memberikan dan yang terus bersuka cita menyampaikan keselamatan, berita sukacita, pengajaran di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terpuji termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Saudari yang terkasih, marilah kita nyatakan kesediaan kita untuk memberi seluruh hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan kita sambil menyanyikan kidung Natal, Gita Sorga Bergema. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat Hari Natal buat kita semua. Ya. Shalom semuanya. Selamat Natal. Oke, ibadah kita telah selesai. Jadi kita akan masuk ke acara perayaan Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru. Jadi kita sambut pembawa acara kita. Satu. Hora semuanya. Kok sepi banget sih? Iya, sepi banget. Ulang. 1, 2, 3. Hora semuanya. Oke, selamat sore Opung, Amang, Inang, dan teman-teman remaja yang ada di sini maupun yang menonton di rumah. Kami ucapkan Selamat Hari Natal bagi kita semua. Oke. Baru tau gak sih teman-teman Amang, Inang yang ada di sini, tema Natal kita tuh hari ini apa sih? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab gak? Kok gak dijawab ya? Sepi banget Oke. kayaknya. Siapa yang bisa jawab pertanyaannya? Mungkin dari Apa pemusik. tema Natal remaja hari ini? Dari pemusik mungkin ada yang tahu? Kalis bisa jawab. Oh ya kan? Samperin. Temanya ya kak. Gak boleh lihat kak. Gak boleh kak. Apa kak? Immanuel. Oke. Alam Immanuel. Artinya apa kak? Jadi tema Natal kita tahun ini adalah Allah beserta kita kak, lebih Immanuel. tepatnya. Nah, seperti yang kita ketahui pada saat ini, kita akan dihadapi dengan pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah. Nah, maka dari tema kita kali ini, kita diminta untuk tetap bersyukur karena walaupun dengan pandemi ini, puji Tuhan kita semua masih dikasih kesehatan dan kesempatan untuk ikut Natalan walaupun secara online. Nah, tapi walaupun secara online, kita harus kasih semangat Natal kita tuh kayak biasa datang ke gereja aja gak sih? Nah, makanya. jadi dengan memberikan sukacita dengan untuk orang tua dan teman-teman yang ada di sini semua dan yang ada di rumah. Sekarang kita sambut ya, kata sambutan dari Ketua Panitia Natal Remaja 2020, Danta Sitompul. Tepuk tangannya. Ayo. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom untuk Opung, Amang, Inang, dan teman-teman remaja yang menonton atau mengikuti acara ini, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah dan mengikuti melalui Zoom meeting dan YouTube. Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada para halado, pembina, orang tua yang telah memberikan dukungan kepada kami secara moral maupun materi. Kami juga berterima kasih kepada pengisi acara dan panitia yang telah berjuang untuk melaksanakan acara ini dengan baik. Ya, jadi kondisi pandemi ini
memang mewajibkan kita untuk tetap di rumah dan menerapkan protokol kesehatan jika keluar rumah. Hal itu menimbulkan banyak batasan-batasan fisik dan teknis yang menyebabkan kita harus melakukan konsep Natal ini dengan konsep yang sedikit berbeda dengan tahun lalu. Konsepnya ini dengan cara live streaming melalui Zoom dan YouTube. Hal tersebut memang menimbulkan banyak masalah-masalah teknis yang harus kita evaluasi ke depannya. Di samping itu, kami tetap berkomitmen untuk menyebarkan sukacita Natal pada tahun ini kepada teman-teman remaja yang ada di rumah maupun teman-teman remaja yang dapat menghadiri acara ini. Tak hanya itu, kami juga melakukan bakti sosial di Panti Asuhan Dorcas pada November yang lalu. Itu merupakan bentuk nyata dari kami dalam menyebarkan sukacita Natal kepada masyarakat di sekitar kita. Mungkin untuk videonya bisa diputar. Jadi itu bentuk nyata kami dalam menyebarkan sukacita Natal kepada masyarakat sekitar. Mungkin saya akan menutup kata sambutan ini dengan salah satu kutipan berbahasa Yunani bahwa berbunyi seperti ini, ad maiorem natus sum. Itu berarti sampai sekarang saya meyakini dan percaya bahwa kami remaja-remaja dilahirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi amin, amin. Amin. Ya. Jadi menurut saya remaja memiliki potensi yang sangat bagus untuk kedepannya. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memimpin dunia ini nantinya. Terima kasih. Sekian. Beri tepuk tangannya dong. Tapi bentar, Danta. Sini dulu. Apa? Sebelumnya kita mau sapa teman-teman yang ada di rumah nih. Coba dilihat. Halo teman-teman yang ada di rumah, Amang, Inang, dan teman-teman yang lainnya. Boleh dibuka kameranya, kan kameranya dong. kita merindukan kalian ya enggak? Iya, Coba mana-mana. Ada siapa tuh? Ada siapa tuh? Ada Inang Sofi ya tadi. Halo Inang Sofi. Inang Sofi, halo. Mana lagi? Ada Yoel tuh, Yoel. Halo Yoel. Selamat Natal, Selamat Natal, Kak. Selamat Natal Lina. Selamat Natal semuanya. Coba mana lagi? Ayo dong, on cam wes. On cam. Bang Calvin ya tuh. Selamat Natal. Selamat Natal. Coba kameranya dibuka biar Dong, guys, kelihatan. aduh ini muka-mukanya mana Biar bisa ya? tahu udah mandi atau belum. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, ayo dong. Oke. Baron. Baron mana Baron? Dibuka kameranya Guys, dibuka. dibuka Ayo dong, teman-teman dibuka. kameranya dibuka. Semuanya kameranya dibuka. Yeay, libur. Oh libur ya, ada liburnya. Ada libur. Oke. Danta, Nama. Foto. oh di foto dulu. Ini foto dulu lah ya. Ayo gak apa-apa foto. foto. Yang di gereja yang kita pose kali ya. Ya nanti menyusul. Udah? Oke, kita Oke, sebelumnya mau nanya dulu nih. Oke, kita mau lanjut dulu ya. Oke, kita lanjut dulu. Kita mau ngobrol dulu nih sama Danta. Ya, Ketua nama. Natal kita, panitia Natal ya kita nih. Jadi gimana nih rasanya jadi ketua Natal 2020 secara online nih, beda kan? Ya, beda-beda. Ada Gimana? suka duka dukanya Diceritain gimana tuh? dulu nih Iya dong. perasaannya. Iya. Perasaan ya. Jadi mungkin kan ini
kalau pada belum tahu kan gue kan baru aktif lagi kan. Iya. Tadinya kan gue di sekolah minggu terus sempet gitu kan. Nah Hilang. mungkin chemistry-nya mungkin agak belum ini kan. Iya, belum Cuman terbiasa ya. di tengah-tengah mungkin udah lumayan inilah, udah chemistry udah bagus, kita bisa kerja sama. Shout out nih buat Shalom. Tepuk tangannya buat teman-teman yang mau membantu. Kasita juga nih. Siapa lagi nih? Banyak lah pokoknya kita kerja bareng lah. Terus ya mungkin banyak kendala dan yang harus kita evaluasi, cuman ya begitulah untuk Susah nggak sih kalau ketemu kan kalian Zoom terus nih? Padahal kan biasanya Natal-Natal itu ketemu terus gitu kan. Datang latihan tanpa kayak kalian biasa tuh Zoom setiap malam, capek kan Zoom? Nah itu gimana tuh perasaannya? ya kita harus bisa adaptif lah karena kan kita nggak bisa ketemu langsung. Jadi ya kita harus bersikap adaptif ya dengan cara mungkin ya Zoom tadi itu kan, karena kita kan juga lagi pandemi gini kan kita nggak bisa ketemu, ya mungkin ada kesusahan dan banyak tantangannya, cuman ya untungnya kita bisa melaluinya dengan baik sih. Oke, puji Tuhan ya teman-teman dan Amang Inang semua. Boleh tepuk tangan buat Danta dan teman-teman yang ada di sini. Oke, Danta boleh dipersilakan duduk. Terima kasih. Nah, teman-teman dan Amang Inang semua, untuk acara selanjutnya kita bakal ada kesaksian pujian dari teman-teman remaja lainnya nih. Nah, pada penasaran kan? Ya udah, tanpa lama-lama lagi, mari kita sambut persembahan dari Kelas 7. Boleh kasih tepuk tangannya. Oke. Oke, terima kasih untuk adik-adik kelas 7.
Kita sudah menyaksikan pertunjukan dari kelas 7, sekarang kita akan mendengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua Remaja. Tepuk tangannya dong. Shalom. Horas. Selamat Natal untuk kita semua. Kepada yang terkasih, Amang Pendeta, lalu juga seluruh Parhalado, Opung, orang tua kami, kakak dan abang pembina remaja, teman-teman remaja yang hadir di gereja pada hari ini, maupun juga teman-teman yang hadir dalam Zoom meeting, dan juga teman-teman kami yang menonton lewat live YouTube, semoga kita semua dalam kondisi yang sehat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Tuhan Yesus karena pada hari ini kita dapat merayakan Natal Remaja 2020 yang mengambil tema Allah beserta kita. Natal tahun ini mungkin terasa sangat berbeda ya karena tahun ini dengan adanya pandemi COVID-19 kita menjadi tidak bisa berkumpul bersama teman-teman, tidak bisa bertemu juga dengan keluarga besar dan kita juga tidak bisa melakukan perayaan Natal di gereja seperti biasanya. Namun, hendaknya sukacita kita dalam merayakan Natal Remaja tahun ini tidak berkurang. Saya mewakili pengurus remaja Kebayoran Baru, ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Amang dan Inang Pendeta, seluruh Parhalado dan juga kakak dan beserta abang pembina remaja yang telah membimbing dan mendukung kami di setiap kegiatan remaja. Demikian juga kepada Opung, orang tua kami yang telah mendukung anak-anaknya dan juga cucu-cucunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Natal Remaja 2020 ini. Pengurus remaja juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman remaja kami yang walaupun dalam kesibukan sekolah online dan mungkin banyak tugas yang harus dikerjakan dan juga harus dikejar, kita tetap bisa rajin dan aktif melayani. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk bisa merekam video persembahan pujian, dan juga terima kasih karena sudah rutin mengikuti kegiatan WeTalk Remaja setiap minggu. Tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih untuk band Natal hari ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk latihan setiap minggu dan hari ini sudah menjadi pelayanan sangat baik dalam kegiatan Natal Remaja tahun 2020. Dan kepada seluruh panitia Natal Remaja tahun 2020, terima kasih atas pelayanan yang sungguh luar biasa. Hari ini Natal Remaja bisa sukses banget, keren banget, dan acaranya sangat kreatif. Semoga pelayanan kita ini bisa semata-mata hanya demi kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan untuk teman-teman remaja, lainnya juga jangan lupa nih untuk berpartisipasi dalam kegiatan remaja untuk selanjutnya. Seperti ada Paraheon, juga ada acara Paskah, Kebaktian Padang, dan banyak kegiatan seru lainnya. Akhir kata, kami dari pengurus remaja ingin mengucapkan selamat Natal, Tuhan memberkati. Horas. Oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Tere. Sebelum kita lanjut ke acara kita yang selanjutnya, kita ada games biar nggak bosan, iya nggak? Iya, boleh banget tuh. Jadi untuk teman-teman yang ada di sini maupun di rumah, kita akan bermain game yang disebut pop quiz nih teman-teman. Betul, jadi di sini kita ada 4 pertanyaan, 2 untuk penonton yang hadir di sini dan 2 untuk penonton yang ada di Zoom. Tapi jangan anggap remeh guys. Jadi jika kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan benar, kalian akan mendapatkan hadiah dari Rumah Sakit Premier Bintaro nih. Lumayan kan? Lumayan Oke dong. teman-teman. Daripada lama-lama mendingin kita langsung aja kasih pertanyaannya. Pertama-tama ada 2 untuk penonton dan 2 untuk yang ada di rumah. Siap ya? Ini untuk yang ada di ruangan ini dulu ya, semuanya harus ikut berpartisipasi. Oke, yang pertama.
Nanti aku kasih kayak jeda 5 detik gitu ya. Jadi kita cepet-cepetan aja. Langsung angkat tangan terus langsung jawab. Oke. Oke. Siapa nama pendeta yang khotbah tadi di depan? Siapa tuh? Kanita. Siapa Kanita? Oke. Betul sekali. Makasih. Lanjut ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, pertanyaan yang kedua. Apa tema Natal remaja tahun ini? 1. Siapa tuh? Silakan dijawab. Oh, Amang Basuki. pendeta yang jawab. Iya, Amang pendeta. Silakan Apa, Amang. Amang? Oke. Nanti hadiahnya dikasih sama Iya. teman-teman remaja ya. Nyusul. Oke, kita langsung mulai aja pertanyaan yang pertama untuk yang ada di Zoom. Tapi kita ambil orang yang tercepat ya. Jadi waktunya tuh limit. Jadi siapa yang kirim duluan itu yang dapat hadiah. Iya, oke. Siapa ketua panitia Natal 2020 tahun ini? 5, 4, 3, 2, 1. Tutup. Tolong ya operator dilihat yang 5 orang pertama. Siapa? Adriel Sitorus. Selamat Oke, ya Adriel. Selamat. Oke, kita ke pertanyaan yang terakhir untuk yang di Zoom. Jadi siapa yang bisa menyebutkan nama kedua MC di Natal 2020 nih? Siapa MC-nya? 5, 4, 3, 2, 1. Tetot. Siapa Kak? Kita kan belum nyebut nama ya kan? Iya. Rahasia. Nggak kenal. Wah. Sudah jawab? Oke Ripka, selamat untuk Ripka. Dia mah udah tahu. Karena dia ulang tahun jadi dapatlah hadiah-hadiah. Lumayan lah ya. Oke, nah guys sekarang kita mau masuk lagi ke persembahan pujian dari kelas berapa sih? Wah, dari kelas berapa ya? Mereka membawakan apa ya? Daripada lama-lama, mending kita langsung saksikan persembahan dari kelas 8.
Tepuk tangan dong untuk anak kelas 8. Kami dan Lares ingin mengucapkan Selamat Hari Natal Tuhan Yesus memberkati. kami semua. Oras. Tepuk tangannya sekali lagi buat kelas 8. Oke, kita lanjut lagi ke acara kita. Selanjutnya kita akan sambut perwakilan dari orang tua Inang Numa Siagiar. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalom Horas. Kepada yang terhormat Amang Pendeta Razoki Pasaribu, yang terhormat Amang dan Inang Parhalado di sini, dan juga yang ada di rumah, juga kepada seluruh orang tua remaja AKBP Kebayoran Baru, baik yang hadir di sini maupun di rumah, dan seluruh anak-anak remaja beserta kakak-kakak dan abang pendamping yang hadir dalam acara Natal Remaja AKBP Kebayoran Baru pada sore hari ini. Perkenankanlah saya mewakili orang tua remaja HKBP Kebayoran Baru untuk menyampaikan sedikit kata sambutan di acara Natal Remaja pada hari ini. Puji syukur pada Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah Bapa, atas karunia-Nya dan berkat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di gereja ini maupun di rumah masing-masing dalam virtual untuk merayakan acara Natal Remaja HKBP Kebayoran Baru. Merupakan suatu kebanggaan bagi anak remaja dan juga bagi kakak dan abang pembimbing, khususnya panitia Natal Remaja dapat menyelenggarakan acara Natal Remaja pada tahun ini secara live streaming. Tema Natal Remaja tahun ini adalah Allah beserta kita yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Ayat ini benar nyata tercermin pada perayaan Natal Remaja tahun ini. Mengingat tahun ini kita mengalami pandemi COVID-19 yang kita harus melaksanakan PSBB dan juga banyak sekali protokol kesehatan yang harus dilalui oleh anak-anak remaja. Tidak dipungkiri ini pasti menghambat dan memberikan rintangan buat anak-anak remaja kita dalam mempersiapkan acara ini, dari penyusunan acara, perencanaan, persiapan, latihan, sampai dengan pelaksanaannya pada hari ini. Benar-benar salut dan bangga kami sebagai orang tua. Di zaman ini anak-anak remaja penuh semangat dan sukacita untuk bisa terlaksana acara ini. Tidak lupa juga pasti ini karena dukungan Amang Inang Parhalado di sini juga, dan juga dukungan dari kakak dan abang pembina remaja, pendamping remaja yang senantiasa mendukung anak-anak remaja untuk bisa melayani Tuhan, untuk bisa giat melayani dan memberikan talenta yang ada di rumah Tuhan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan sesuai dengan tema Natal Remaja kali ini, Allah beserta kita, jangan putus harapan anak-anak remaja. Pandemik ini kita doakan akan cepat berlalu. Dan kita bisa kembali merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya kita berkumpul bersama. Kali ini mungkin kita tidak bisa berkumpul karena ada yang di rumah, lebih banyak di rumah daripada yang ada di sini. Biarlah Tuhan memberikan tetap sukacita dan semangat buat anak-anak remaja. Tidak menyerah, tidak patah semangat untuk melayani Tuhan. Mari kita dukung selalu
dan menyemangati anak-anak remaja kita Gereja HKBP Kebayoran Baru dalam pelayanannya. Kami himbau juga buat orang tua agar anak-anak remaja yang belum aktif, mari kita dukung mereka, support mereka untuk aktif di dalam Gereja HKBP Kebayoran Baru karena mereka adalah penerus kita nantinya di masa yang akan datang, penerus HKBP. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak dan abang pendamping remaja yang selalu setia dan senantiasa memberikan waktu dan juga tenaganya untuk anak-anak remaja di Gereja Kebayoran ini. Terima kasih, biarlah Tuhanlah yang membalas seluruh kebaikan kakak dan abang yang telah membina anak remaja di Gereja Kebayoran Baru. Dan juga kiranya kepada seluruh orang tua juga yang sudah mensupport kegiatan remaja Kebayoran, Tuhan memberkati dan seluruh para halado yang telah juga mendukung dan memberikan pembinaan dan dukungan buat anak-anak remaja kita HKBP Kebayoran Baru. Demikianlah sedikit kata sambutan kami dari orang tua, perwakilan orang tua remaja HKBP Kebayoran Baru. Kiranya damai dan sukacita Natal senantiasa menyertai kita semua. Selamat merayakan Hari Natal Remaja untuk anak-anak remaja dan selamat Natal untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tepuk tangannya untuk Inang Numa atas kata sambutannya. Nah, tadi kan kita udah dengar penampilan dari kelas 7 dan kelas 8. Betul. Kayaknya penampilan yang selanjutnya ini berbeda gak sih? Kira-kira apa ya teman-teman? Nah, lanjut saja kita lihat penampilan dari kelas 9. Indonesia didera bencana wabah. Mereka bekerja tanpa lelah. Semua bersatu melawan, menciptakan harapan. Ini adalah kamar operasi bahwa ini bukan akhir dunia. Perjuangan akan terus dilakukan hingga kehidupan dapat kembali berjalan. Hidup itu sangatlah singkat. Waktu juga berjalan dengan begitu saja. Tanpa mengatakan apa-apa, setiap hari akan selalu ada hal yang baru. Tetapi, apakah itu cukup untuk diri? Saat ini kami semua tertutupi dengan emosi. Canda dan tawa sekarang terdengar sepi. Banyak orang telah meninggalkan kami. Aku tak menyangka bahwa semua ini akan terjadi. Terpisah dengan semua orang yang kucintai. Apakah kami akan bertemu lagi? Melihat gunung-gunung menutupi awan, berlarian di lapangan bersama kawan, mendengar bisik-bisikan angin pantai, melihat gelombang menunggu. Namun ku tak bisa lakukan itu sekarang, karena setiap perjalanan pasti ada rintangan. Seandainya waktu bisa membawaku kembali,
tidak akan membiarkan kami menyerah. Kita berdiri tegak, meskipun mengakui kita sesat. Tidak ada yang dapat menghentikan kita memuji Engkau, bahkan tidak dunia yang kacau balau. Memberi sebagian dan air untuk mereka yang membutuhkan. Berharap dapat meringankan derita mereka, walau hanya sedikit saja. Aku tahu bukan karena hebatku, aku tahu bukan karena penderitaan, melainkan karena Rohmu yang menguatkanku, dan aku percaya Yang memberi tidak akan berkekurangan. Tak perlu aku khawatir, sebab burung di udara Engkau pelihara. Bunga di padang pun Engkau hiasi. Tak perlu lagi aku khawatir akan hari esok. Setiap harapan kuucapkan dalam doa, memiliki iman yang pengharapan, untuk menjadi bukti sesuatu yang tak terlihat. Semua mulut mengaku, semua lutut bertelut. Engkau berpegang teguh serta kau besertaku. Boleh minta tepuk tangannya buat penampilan? Kelas 9. Wah. Kita lihat dari video tadi, kita bisa lihat bahwa walaupun masa pandemi kayak gini, kita masih bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan mengucap syukur karena sampai saat ini tuh kita masih dilindungi sama Tuhan, iya kan? Betul. Oke. Sekarang kita lanjut ke aja. Kita sambut Ketua Panitia Natal Huria kita, Amang Situa Donar Sihotang. Sihotang. Jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu yang sedang berada di rumah kita masing-masing dan yang ada di gedung ini, masa remaja adalah masa-masa yang sangat sulit. Sulit dalam arti karena memang masih mencari identitasnya, jati dirinya. Kadang-kadang gampang ketawa atau gampang ngambek atau gampang nangis. Tapi itulah remaja. Tahun 2007 sewaktu saya pembina remaja, Ketua Dewan Koinonianya Sintua Leo Tagalung, kami pernah mengadakan survei kepada 46 remaja kita. Waktu itu zamannya Mario Sumorangkir, Alfonso, Christopher, Grace Rajaguk, Sandro Butar-Butar. Apa hasil survei tersebut? Apa motivasi mereka ikut di kebaktian remaja? 35% karena disuruh orang tua. 72% karena disuruh opungnya. 87% karena diajak teman. Ini apa artinya? 35% cukup rendah. Karena mungkin orang tua bukan menjadi idola si remaja tersebut. 72%
cukup tinggi, berarti 2 kali lipat pengaruh opung daripada orang tua. Tapi yang paling spektakuler, 87% sangat tinggi. Ternyata pengaruh komunitas sesama mereka sangat berpengaruh kuat. Kalau Natal seperti ini atau kegiatan remaja tidak ada, sudah kira-kira bisa kita bayangkan bahwa Minggu anak remaja bersama dengan orang tuanya membawa Alkitab, duduk berdampingan dalam bangku yang berdampingan mungkin sangat jarang. Sebagai panitia Natal 2020, kami mendukung dan mengucapkan perayaan Natal remaja kepada adik-adik remaja. Bersukacitalah, berkaryalah, ketawalah bersama-sama, karena suatu saat akan menjadi kenangan yang indah bagi kalian. Ingat, tadi ada liturgi, jika terjadi kegelapan, buatlah aku menjadi pembawa terang. Terima kasih. Boleh Tepuk tangannya buat untuk Amang Tentua. Amang Donar. Nah, oke, kita lanjut aja ke persembahan kelas selanjutnya. Ada yang tahu nggak kelas berapa? Langsung aja kali ya. Remaja ya, masih tetap remaja lah ya. Oke, sekarang kita sambut dari kelas 10. Kasih tepuk tangannya dong. Sekarang mari kita lanjut
Kata sambutan dari Amang Sintualeo. Tepuk tangannya untuk Amang Leo. Tepuk tangannya, tepuk tangannya. Gaya buka maskernya kayak yang di televisi ya. Baik anak-anakku yang ada di gereja, begitu juga yang ada di rumah. Amang Situaleu Tagalung sebagai Ketua Dewan Koinonia ingin menyampaikan pesan. Amang mengutip dari Lukas 2 ayat 41 sampai dengan 50. Ya. Kalau mungkin ada yang bisa mengingat-ingat, kalau enggak ya nanti dicari ya. Itu cerita pada saat Tuhan Yesus umur 12 tahun. Ketika masih remaja seperti kalian, ketika dia masih anak-anak, dia dibawa oleh bapaknya, mamanya ke Yerusalem untuk dibaptis, untuk diberikan upacara adat ya. Tapi ketika perjalanan pulang, tak terasa Yesus kecil nggak tahu di mana. Ya, sampai akhirnya orang tua itu menjadi bingung, ya, kebingungan. Ternyata setelah kembali lagi dicari-cari, Tuhan Yesus itu ada di mana? Dia ada di dalam gereja. Demikian anak-anak, bahwa gereja itu memang menjadi tempat yang baik bagi anak remaja. Oleh karena itu, Amang dari tengah-tengah rumah Tuhan ini mengundang kepada semua remaja untuk bisa terlibat di dalam kegiatan gereja. Tahun depan, tahun 2021, kita akan mengaktifkan youth center di gereja kita. Kita sudah mempersiapkan program dan sebagian sedang dilakukan renovasi untuk membuat studio. Nanti di situ kita bisa rekaman, kita bisa bikin video klip, kita bisa podcast, kita bisa bikin film-film pendek atau apapun juga, ya, di mana kalian remaja bisa berkumpul. Gak perlu khawatir, bisa berkumpul dari rumah boleh. Nanti juga kalau dipersiapkan dengan baik, bisa juga kumpul di gereja, walaupun gak banyak-banyak ya. Nah, kita tetap terapkan protokol kesehatan. Saya pikir memang tidak ada yang lebih indah apabila remaja berkumpul di gereja. Pada saat ini kita bisa melakukannya dengan berbagai macam cara, termasuk dengan virtual. Oleh karena itu, ingat adik-adik, anak-anak, inilah menjadi momentum yang baik ketika kalian sudah menyelenggarakan perayaan Natal seperti sekarang ini. Nanti tahun depan akan menjadi lebih baik lagi. Amang challenge sebagai Ketua Dewan Koinonia, Paskah kita bikin, ya, kita bikin sesuatu yang spektakuler. Kita mulai nanti Januari, bergerak 4 bulan, Daulat, si Danta dan semua yang lain-lain, ya, siap ya, kita kerjakan sesuatu yang lebih besar untuk hari Paskah di 2021. Semuanya sudah tersedia di gereja kita ini. Tuhan memberkati kalian. Puji Tuhan, terima kasih. Tepuk tangan dong. Oke, karena kita dari tadi bosen dengerin video sama kata sambutan, kita mau main game kali ya. Iya dong. Tapi ini hadiahnya langsung ada di sini nih. Iya, udah ada nih dari. Kita mau buat dua pertanyaan untuk yang ada di sini dan 2 pertanyaan yang ada di rumah. Jadi cepat-cepatan lagi ya. Aku hitung tetap 5 detik. Pertanyaan yang untuk ada di sini atau yang ada di rumah ya. Kok nggak digabung aja kali ya? Ya, digabung aja. Digabung aja deh. Jadi ada 4 pertanyaan. Ada berapa SL yang di depan tadi? 5, 4, 3, 2, 1. Malu ya? Nggak, Kak Anita nggak boleh, udah banyak hadiahnya. Siapa tadi? Itu yang di atas. Oh, siapa Kak? Ada berapa Kak? Oke, nanti turun ke bawah ambil hadiah ya. Berarti yang di rumah nggak jawab ya? Sayang sekali. Lagi. Oke. Siapa? Kayaknya anak remajanya nggak boleh jawab ya, karena ini seputar anak remaja. Jadi anak-anak yang ada di sini sama yang di rumah. Siapa tadi
pemain piano sama pemain gondangnya. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Adakah orang yang di rumah yang jawab? Karena kan pakai masker tuh, nggak jelas mukanya. Dan udah coba itu coba. pakai face shield. Ada nggak yang jawab? Ada Kakak nggak dari rumah? yang ada di Zoom? Kayaknya kakaknya nggak boleh deh. Nggak kedengeran. Siapa kak? Siapa kak yang dari rumah? Siapa? Baron. Baron kan di Baron sini. kan datang. Baiklah, nggak apa-apa, dapat hadiah aja. Mana Baron? Nanti Baron, ambil nanti hadiahnya ya. hadiahnya diambil ya. Oke. Kita lanjut lagi. Siapa? Ini seputar video yang tadi nih. Siapa yang tadi nyanyiin lagu kelas berapa yang nyanyi dari pulau dan benua? 5, 4, 3, 2, 1. Coba ada yang jawab di rumah? Ada tidak? Yang di gereja nggak tahu. Siapa? Eva Nenggolan. Oke, selamat untuk Reva Kelas berapa? Nenggolan. Dia jawabnya benar gak? Kelas 7. Oke. Udah 2 nih. Udah berapa ya? Udah 3. Oh udah 3. Ngantuk atuh. Satu lagi. Apa lagi ya? Kira-kira. Oh ya. Untuk yang di rumah lagi ya. Siapa Dewan Koinonia? Siapa di yang ngomong di depan barusan banget. Aja. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa yang jawab? Jawabannya apa? Adriel, siapa jawabannya? Siapa jawabnya? Jawabannya? Jawabannya? Oke. Ini kita udah keluarin 4 hadiah ya. Nanti kita ada siapa kak? Oh kita ambil yang 1 kak. Satu tercepat. Oke, kita skip lagi. Mari kita langsung dengerin penampilan dari kelas 11 dan kelas 12. Boleh tepuk tangannya. Kelas 12 dan 12. Uhui, silakan. Oke, oh iya, abis ini kita ada acara apa ya? Bukannya angkatan CD mau tampil ya? Iya. Bagus gak? Waduh, gimana ya, daripada lama-lama mendingan kita langsung saksikan aja yuk. Persembahan dari Angkatan CD 2021.
Tepuk tangan untuk persembahan dari kelas CD. Kayaknya anak-anak kebayoran baru lebih baik latihan paduan suara aja gak sih di gereja? Biar sinkron gitu ya kan? Betul. Ya nggak teman-teman? Biar sinkron. Oh, iya. Soalnya dari awal sampai akhir nggak sinkron. Jadi semoga tahun kemudian kita bisa datang ke gereja bareng-bareng. Tuh, oke. Oke. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk penampilan terakhir nih, nggak kalah spesialnya. Ini kita dari pembina remaja kita nih. Yaudah langsung aja ya kita sambut dari pembina remaja.
Mantap. Tepuk tangannya mana buat pembina remaja loh. Coba sekali lagi tepuk tangannya lebih meriah lagi buat pembina remaja. Oke, sekarang kita mau dengerin lagi liturgi tadi yang sempat tertunda ya teman-teman. Mari kita saksikan liturgi. Apakah sudah ada videonya? Kayaknya Mazmur 90 ayat 2. Sebelum gunung gelendang dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Kejadian 1 ayat 1, 2, dan 13. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ketiga. Kejadian 3 ayat 25. Dan Tuhan Allah berfirman, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia membodohkan mengambil buah dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Roma 5 ayat 1. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Roma 3 ayat 23 sampai 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Karena begitu besar kasih Allah dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakunya, maka ia akan berusaha jalanmu. Mazmur 31 ayat 17 sampai 18. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya, tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Korintus 13 ayat 13, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Oke, boleh tepuk tangannya? Oke, selanjutnya Kita mau ada games lagi karena udah bosan. Karena udah pada lihat handphone mulu jadi bosan kan? Iya bosan lah ya. Oke, aku mau ada 2 pertanyaan untuk 5 orang tercepat. Setiap satu pertanyaan itu aku ambil 5 orang tercepat. Boleh orang yang ada di dalam ruangan ini, boleh yang ada di Zoom. Oke. Kayaknya yang gampang-gampang aja ya. Iya, gak usah yang susah-susah lah. Siapa nama
Siapa nama pembina kelas 10 dan kelas 7? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, jawabannya. Ada yang jawab 5 orang? Bagaimana? Siapa nama pembina kelas 10 dan kelas 7? 5 orang ya. 5 dan kelas, ya. Iya, kelas 10 dan kelas Siapa yang bisa jawab? 7. Siapa? Kak Amel, siapa nama pembina kelas 10 dan kelas 7? Siapa? Udah. Siapa? Siapa yang kencang suaranya orang Batak? Kak Intan dan Kak Hertina. Nah, oke. Boleh. 1. Ada yang di Zoom? Siapa? Siapa kakak sebutin? Christian. Jawabannya? Josia dan? Oke, ada lagi? Ada lagi? 3 lagi? Soalnya udah dapat 2 nih. Oke, 3 lagi. Mungkin dari pemusik nih. 3 ada lagi, pemain pemusik. Adakah? Shalom siapa? Kelas 10 dan kelas 7 pembinanya. Emang Bang Nixon ya? Iya, betul. Emang Bang Nixon ya? Dan kelas 7 siapa? Oke, betul. Dapat 2 lagi, ada nggak yang di Zoom 2 lagi? 2 orang tercepat. Siapa? Axel. Oke, 1 orang lagi. Oke. 1 orang lagi. Apakah Sintuana mau menjawab? Atau siapa ya? Anak-anak SL nggak mau jawab nih, kan pertanyaannya gampang. 1 orang lagi. Davina. Oh, Davina. Jawabannya? Oke. Udah 5 orang ya. 1 pertanyaan lagi. Oh, ini gampang. Tadi kan udah ketahuan kan 4 SL yang di sini nih. Pasti yang anak-anak Zoom sama anak-anak yang ada di sini pasti udah tahu siapa. Dong, udah kenal. Coba dong sebutin 2 aja deh, 2 nama dan borunya apa. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa nama SL yang ada di depan? 2 orang aja minimal. Dan sebutkan marga, Bu. Siapa? Adriel. Siapa jawabannya? Ada borunya ya, harus ada borunya. Gak apa-apa deh, dikasih keringanan. Oke. Siapa? Jawabannya Kak. Adriel. Oke, 1. 4 orang Anak lagi SL, nih. anak SL gak mau jawab? SL mau jawab gak? Yo, Grace. Oh ya, Grace silakan. Ya. Masa lupa baru. Christian si Maret. Terus 3 orang lagi. Coba anak SL tadi gak mau jawab. Petris? Atau mungkin dari pemusiknya lagi, Daniel mungkin. Oke. 2 orang lagi. Ayo dong. Masa gak mau dapat hadiah sih guys? Lumayan loh. Reva gak mau jawab. Kalau enggak, pilih aja kali ya. siapa lagi ya yang bisa dari jawab? Zoom ada lagi Kira-kira nggak? Cassandra bisa jawab nggak? Siapa sih 2 orang yang tadi di depan namanya siapa? Cassandra. Atau mungkin Danta mau jawab? 2 SL dari Natal tahun ini siapa aja? Sebutin boru marganya juga. Siapa? Sama?
Oke, udah ya. Oke. 4 nih udah. 4, satu lagi. Oke. Kayaknya segitu aja lah ya. Oh, udah skip Satunya lagi. buat aku. Siapa? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Siapa jawabannya? Siapa jawabannya? Jawabannya apa? Oh, apa ya, Karin jawabannya apa? Jawabannya? Oke, pas udah 5 lengkap ya. 5 ya. Berarti Oke, kita kado kita lanjut. sold out. Oke, mantap. Lanjut. Oke, kita lanjut nih guys ke ini pasti pada tahu lah nih. Ini mungkin Natal tahun ini itu membosankan ya guys. Kayak sepi banget gitu. Tapi kita dari panitia tuh mengadakan perlombaan yang sering dilakukan banyak orang. Yang lagi trending itu gak sih yang gaya kayak Oh, wow, gitu. kayak- Oh, TikTok. Oh Tahu, iya tahu, betul tahu. banget. Jadi untuk pengumuman TikTok bakal diberitahukan di acara We Talk besok pada hari Minggu. Jadi ditunggu segera ya guys. Nanti hadiah tuh wow. Jadi teman-teman teman-teman remaja lainnya sudah mengirimkan video TikToknya dan panitia sudah menentukan siapa pemenangnya, tapi akan dikasih tahu Iya, best. pada saat We Talk kalian besok. Jadi datang ya guys. Oke teman-teman, di penghujung acara mau mengucapkan terima kasih kepada kameramen, pembina remaja, editor, dan teman-teman yang lain yang sudah mau membantu melancarkan acara ini. Kami dari Amang- MZ mengucapkan Amang Sintua, terus orang tua remaja, pembina remaja, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang sudah diberikan selama acara ini Betul. berlangsung. Jadi Kami ini ucapkan terima kasih dan selamat Natal. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk orang tua dan teman-teman yang sudah mau hadir melalui Zoom. Sebelumnya kita mau doa penutup dulu oleh Amang Sintua Leo. Baik, sebelum penutupan kita berdoa, tapi tadi ada kan juga sekalian doa makan ya. Iya, Mang. Doa makan juga ya. Iya, Mang. Ini foto bersamanya kapan? Foto Setelah dulu lama. lah ya. Oh, foto dulu boleh. Foto dulu, baru nanti kita kumpul di depan, kita doa bersama. Seperti gitu ya. Jadi semua pengurus, semua panitia, semua anak remaja yang ada di gereja boleh maju ke depan, tapi kita jaga jarak ya. Ya, boleh teman-teman ayo, remaja dan teman-teman, orang semua tua remaja. boleh maju ke depan untuk pengambilan foto. Oh gitu. Ah. Oh gini aja kita susun ya. Amang doa dulu, habis itu kita foto bersama. Oke. Nanti Oke. makanannya satu persatu Dari pada belakang. saat setelah selesai foto bersama. Oke, Amang dipersilakan. Baik, kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berterima kasih Tuhan kehadapan-Mu karena sukacita yang bisa kami dapatkan di rumah-Mu ini Tuhan, anak remaja, anak-anak kami dengan pembina dan seluruh orang tua beserta dengan anak-anak remaja yang ada di rumah dan juga beserta dengan orang tua, kami boleh menuntaskan, menyelesaikan perayaan Natal remaja. Tuhan, kami sungguh merasa gembira karena semua berjalan dengan baik dan kami yakin ini adalah awal yang baik di mana kami betul-betul lebih memahami dan lebih mengerti bahwa Tuhan hadir untuk memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera kepada setiap umat manusia. Kami hendak pulang, kami hendak berpisah, kami akan meninggalkan rumah-Mu Tuhan. Oleh karena itu, sertai kami di dalam perjalanan pulang. Berkati juga anak-anak yang ada di rumah. Biarlah Tuhan, Engkau juga nanti yang akan selalu menjaga-jaga kami di dalam setiap hari kehidupan kami. Bapa, kepadamu kami juga berharap Engkaulah yang memberkati makanan minuman yang tersedia. Biarlah makanan itu bisa menjadi satu kekuatan bagi kesehatan kami. Kami percaya segala sumber apa yang kami harapkan dan apa yang kami dambakan itu hanya datang daripada-Mu.
karunia daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus. Itulah yang menyertai kehidupan kami hari ini, esok, dan untuk selama-lamanya. Amin. Amin. Horas. Teman-teman Oke, boleh untuk teman-teman dipersilakan Kita maju ke depan. maju ke depan untuk Biar foto bersama, foto, tetapi mengikuti protokol ya guys. Dan masih jalan ya. Iya. Ya, siapa? Onnya, jadi biar teman-teman dari rumah bisa melihat semua. Oke. Ya, semua remaja dari Ayo panitia semuanya boleh bisa berkumpul di depan. berkumpul.